Halo guys, kami lagi proses menanam tanaman palawija. Ada beberapa hal yang harus saya ketahui. Yang pertama itu ada beberapa hal yang harus kamu ketahui dalam penanaman tanaman palawija. Yang pertama, kamu harus persiapan lahan, di mana dalam persiapan lahan ini dimulai dari menggemburkan tanah, membuat bedengan, dan memberikan tanah topsoil yang kaya akan nutrisi. Setelah itu, setelah penambahan topsoil pada bedengan, kalian harus melakukan konsolidasi lahan. Hal tersebut digunakan agar benih yang kalian tanam mendapatkan unsur hara yang sama dosisnya. Setelah persiapan lahan, yang kedua adalah persiapan bibit tanam. Ada beberapa palawija yang kami tanam kali ini. Yang pertama itu ada sawi, ada langkung, ada buncis, dan ada kacang panjang serta terong. Ada dua tipe jenis penanaman palawija. Yang pertama ada pakai persemaian dan tanpa persemaian. Salah satu contoh yang pakai persemaian yaitu adalah sawi, dikarenakan ukuran benih yang sangat kecil. Tapi ada juga banyak palawija yang tanpa persemaian. Salah satu contohnya yaitu ada kacang panjang, buncis, kangkung, serta bayam. Sehingga cara penanamannya juga beda. Kita mulai dari tim kacang panjang ya. Dan saya akan menjelaskan bagian yang tanpa persemaian. Itu pertama membuat lubang tanam, di mana lubang tanam dibuat dengan sistem pemancangan dengan ukuran jarak antar baris itu ada 30 cm dan jarak antar tanaman juga 30 cm. Sehingga setelah pembuatan pancang, ada satu orang yang bertugas untuk menugal atau membuat lubang tanam dengan pakai alat namanya tugal. Selanjutnya ada orang kedua yang mengisikan benih, di mana satu lubang terdiri atas 2 benih sampai 3 benih. Selanjutnya orang ketiga yaitu menutup lubang tanam dengan tanah tetapi tidak memadatkannya, agar air dan cahaya matahari dapat menembus tanah tersebut. Setelah dilakukan penanaman serta penutupan lubang tanam, dilakukan penyiraman di mana menggunakan nozzle yang mikro agar air tersebut dapat masuk ke pori-pori tanah tersebut. Terima kasih. Kami dari tim buncis hanya ingin menyampaikan bahwa teknik penanaman buncis tidak jauh berbeda dengan tanaman kacang panjang. Terima kasih. Jadi saya kan perwakilan dari kelompok 4. Kelompok 4 itu kan dapatnya sawi tuh. Jadi karena sawi, jadi kita tidak bisa langsung nanam hari ini. Jadi harus disemai. Untuk persemaiannya sendiri itu udah dimulai dari 4 hari yang lalu. Jadi untuk minggu depan itu tinggal tanam lagi. Untuk cara persemaiannya sendiri itu kan waktu kita datang sini tuh tempatnya udah ada tuh kotak-kotak dari papan. Jadi di situ udah ada tanah, nah tanahnya itu digemurin. Habis itu kalau untuk bibitnya itu tinggal disebar aja, karena bibitnya kan bentuknya kecil-kecil tuh. Nah habis itu rutin disiram 1 hari itu 2 kali, pagi dan sore gitu. Tapi kalau misalkan ada hujan dan tanahnya itu masih lembab, kita nggak usah nyiram kayak gitu. Jadi guys, ini adalah tempat persemaiannya, disekat-sekat menggunakan papan. Nah, dalam papan itu dimasukin tanah yang udah mengandung topsoil, kemudian digemburkan, terus ditaburi oleh bibit sawi, kemudian disiram. Cara nanam kangkungnya itu kami menggunakan sistem alur ya. Jadi sebelum itu kita melakukan pemancangan. Jadi jarak antara alur satu ke alur yang lainnya itu 20 cm. Jadi setelah kita buat pancang, dan antara satu pancang ke pancang yang lain itu harus pas jaraknya.
Setelah itu kita buat alur menggunakan papan. Tapi sebelum kita membuat alur itu, kita harus menggemburkan tanahnya menggunakan cangkul. Setelah kita membuatkan alur, kita tinggal menaburkan benih dari kangkung tersebut. Setelah itu, setelah kita taburkan, langsung kita tutup membentuk gunung. Setelah itu baru deh kita lakukan penyiraman. Penyiramannya rutin pagi dan sore hari, soalnya kangkung itu membutuhkan banyak air. Nah. Good job. Setelah melakukan pembukaan lahan, kita lanjut pada proses penanaman. Penanaman tergantung pada jenis tanaman yang akan ditanam. Dalam hal ini, kelompok kami menanam tanaman bayam. Tanaman bayam karena bijinya yang terlalu kecil, benih bayam dicampur dengan pasir, kemudian diaduk merata, baru ditebar di permukaan bedengan. Setelah benih dan pasir tertabur merata di bedengan, kita lanjutnya pada penyiraman pertama. Penyiraman dilakukan setiap hari pada waktu pagi hari dan sore hari. Sekian, terima kasih.